Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Situbondo akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik. Perkenalkan, saya Sri Astuti. Dan saya Erik Kurniawan. Dan saya Mahfud Amiruddin. Assalamualaikum Bu Tuti. Waalaikumsalam Bapak. Selamat malam, gimana kabarnya malam ini Bu? Alhamdulillah baik Bapak. Bapak sendiri? Alhamdulillah baik. Saya dengar Ibu akan melakukan coaching Bu ya? Iya, terhadap Bapak Eri. Halo Ibu. Iya Bapak. Ibu akan melakukan coaching Bu ya? Iya Bapak, terhadap Bapak Eri. Terhadap Bapak Eri begini. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu jika Ibu tidak keberatan sebelum Ibu mengcoaching Pak Erik. Tetapi dalam coaching nanti ada beberapa yang akan saya nilai, yaitu apakah sesuatu itu sudah sesuai dengan alur kita atau belum, begitu Bu. Iya, siap Bapak. Dan jangan lupa dalam proses coaching itu ada prinsip-prinsip yang harus ditaati. Yang pertama adalah kemitraan, yang kedua adalah proses secara kreatif dan memaksimalkan potensi begitu. Untuk pertanyaan yang pertama adalah apa yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Saya akan mengembangkan kompetensi terhadap coach saya, saya dan coach saya. Oh begitu ya. Terus tadi Ibu sudah mengatakan seperti itu. Terus prioritasnya di antara itu apa Bu? Ya nantinya saya sebagai coach akan mendengarkan secara aktif apa yang menjadi keluhan coach saya nantinya dan pertanyaan yang positif yang akan saya berikan terhadap coach saya. Begitu Bapak. Begitu. Terus yang ketiga indikator keberhasilannya gimana Bu? Terhadap coach saya nantinya. Oke. Coach saya biar bisa menemukan solusinya sendiri terhadap permasalahan yang terjadi, maksud saya begitu Bapak. Oh begitu Bu. Oke, monggo Bu. Silahkan kalau dilanjutkan Bu acara coachingnya. Ya terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Eri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Astuti, bagaimana Bu suara saya? Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Eri? Alhamdulillah sedikit agak ini Bu. Iya. Agak ya kurang enak badan lah. Oh iya. Cuacanya dingin. Amin. Terima kasih. Bu Tuti, gimana kabar Bu Tuti? Alhamdulillah baik Bapak. Sama juga Bapak. Ini suara serak-serak basah. Ini batuk. Oh gitu. Iya. Kok kita sehati ya Bu? Sehatinya penyakit ini kebetulan Bapak. Oh gitu. Iya. Bu Tuti. Ngomong-ngomong Bapak untuk hari ini katanya ada sesuatu yang ingin disampaikan terhadap saya. Sepertinya apa nih kalau boleh saya tahu? Iya nih Bu Tuti, mohon maaf ini sebelumnya.
karena saya melihat riwayat atau apa namanya ya, biografi dari Bu Tuti kan bisa saya bilang Bu Tuti ini sebagai ibu PMM gitu loh Bu. Jadi sedikit banyak ibu ini aktif di dunia dunia pendidikan gitu Bu. Begini Bu Tuti, saya ada sedikit sesuatu unek-unek ini Bu, terkait dengan kebijakan pembaruan CP terbaru Bu. Jadi yang saya tahu kan CP kan belum lama Bu. Kemudian ada lagi pembaruan Bu, dan itu pun berubahnya banyak dan total begitu Bu. Jadi itu yang membuat saya sedikit agak resah Ibu. Iya. Iya Bapak, saya memang tahu juga kalau ini sekarang ada CP terbaru. Nah, di dalam permasalahan CP baru ini, permasalahan apa yang membuat Bapak ini menjadi adanya CP baru menjadi permasalahan untuk Bapak ini apa? Hal yang mana maksudnya yang menjadi permasalahan? Iya begini Bu, karena untuk di PJOK sendiri kami belum istilahnya belum mengadakan rapat MGMP gitu Bu. Jadi ketika ada edaran dari kurikulum di sekolah saya, kemudian nah itu secara mandiri harus dianalisis sendiri Bu. Dari CP-nya, kemudian analisis CP, kemudian apa namanya tujuan pembelajaran. Dan itu menurut saya ya saya sedikit kesulitan gitu Bu. Jadi nantinya itu jadi versi saya. Jadi saya mengartikan karena masih belum ada pertemuan, kemudian dari dinas sendiri belum mengadakan sosialisasi menurut saya yang matang sehingga kami sebagai guru PJOK tuh kaget gitu Bu. Mengembangkan analisis contohnya aktif bergerak, kemudian nikmatnya bergerak. Nah, kami belum mempunyai gambaran secara utuh gitu Bu. Apa yang dimaksud dengan ini? Kemudian ketika saya menganalisis ini, apa yang akan nanti dikembangkan gitu. Jadi minimnya buku petunjuk dan sosialisasi menurut saya Bu. Begitu Ibu Tuti. Oh iya. Jadi menurut Bapak karena belum adanya sosialisasi, kemudian tidak adanya gambaran, sehingga hal tersebut membuat Bapak itu merasa kesulitan untuk Betul. menyelesaikan permasalahan Bapak. Benar. Nah, dari ini semua apa ada sesuatu apa tuh namanya seperti ide mungkin Bapak mungkin punya ide untuk bisa tidak diselesaikan sendiri mungkin bisa. Nah, begini Bu, ketika saya mendapatkan CP terbaru, kemudian terbesit dalam pikiran saya untuk menghubungi teman Bu. Jadi sebisa mungkin nanti kan apa namanya hasil dari analisis CP ini bisa disebarluaskan gitu Bu. Jadi saya menghubungi teman, kemudian sama hasilnya beliau juga istilahnya belum ada pemahaman tentang CP ini Bu. Jadi yang saya lakukan adalah yang pertama kemarin saya mengikuti diklat webinar Bu. Jadi saya ikut webinar tentang pembaruan CP PJOK ini dan saya sedikit mendapat gambaran dari apa itu bergerak, kemudian nikmatnya bergerak, kemudian pemanfaatan gerak. Tapi sedikit nih Bu, jadi masih sebatas teori karena yang saya ikuti adalah webinar kemarin. Jadi mungkin itu Bu sementara yang saya lakukan. Jadi saya mencari sumber informasi dari webinar itu. Itu Ibu Tuti. Jadi solusi menurut Pak Eri sementara yaitu selain sharing dengan rekan sejawat ya, kemudian berusaha mengikuti webinar biarpun dapat gambaran sedikit, tapi setidaknya solusi ini menurut saya juga bagus bisa dilaksanakan karena kita tidak bisa 100% ya, jadi tahap demi tahap kalau menurut saya begitu. Apa menurut Bapak dengan adanya solusi yang Bapak berikan, ini sudah mencapai tujuan yang Bapak inginkan? Kalau mencapainya sih mungkin mau mencapai Bu. Jadi sudah dari pertama kan saya blank sekali tentang empat elemen ini Bu. Jadi ketika saya mengikuti webinar, kemudian dijelaskan oleh narasumber, jadi saya sedikit mendapat gambaran bahwa apa sih ternyata di olahraga sekarang ini lebih kepada kontekstual Bu. Jadi kalau kemarin kan tujuannya ketika pemahaman saja, apa yang kalian dapatkan. Nah, sekarang ini lebih ke istilahnya lebih aplikatif gitu. Contohnya ketika yang saya tertarik di poin yang kedua. Jadi anak belajar melalui nikmatnya bergerak. Sebagai contoh gini Bu, ketika anak itu hobi sepak bola gitu,
Dan Iya. dia tanpa akan disuruh, dia akan senang sekali dengan sepak bola. Entah itu menyiapkan alatnya, latihannya, kemudian mungkin dalam kondisi capek, dia akan, apalagi berhubungan dengan bola gitu, dia akan tanpa disuruh, maka dia akan melakukannya. Jadi pemahaman tentang nikmatnya olahraga jadi gitu Bu. Jadi saya sebagai guru olahraga dituntut untuk bagaimana ketika olahraga ini menjadi kebutuhan gitu Bu. Bukan hanya sebatas mata pelajaran yang harus saya ajarkan. Jadi anak-anak itu diharapkan bahwa mereka butuh untuk olahraga, kemudian mereka akan sadar dengan olahraga bahwa mereka akan sehat. Begitu Ibu? Jadi tujuan yang selama ini belum tercapai sepenuhnya, tapi setidaknya sudah tercapai lah biarpun sedikit. Ya, sudah mulai Menurut tergambar. ketercapaian level ini Bapak, ini level. bisa dinilai level berapa? Level pedas atau level apa Bu? Angka atau gimana? Nilai angka Angka ketercapaian. nilai. Dari berapa Ibu? Dari 1 sampai 100 Iya, atau tentang 10? 1 sampai 10. 10 saja. Dari awal saya mungkin hanya 3 Bu. 3? Setelah 3 saja. Kemudian setelah saya mengikuti webinar mungkin naik ke 6. Dan sekarang ke pemantapan, kemudian setelah saya analisis, sekarang mungkin ke angka 7,5 Ibu. Mendekati 8. Sudah lumayan hampir ke 100% ini Bapak. Alhamdulillah sudah mulai, istilahnya sudah bagus lah atau meningkat lah untuk pemahamannya. Ya. Jika bisa saya simpulkan, jadi permasalahannya Pak Eri ini dengan adanya CP baru, tidak adanya sosialisasi, sehingga membuat Pak Eri ini merasa kebingungan gitu ya Bapak ya. Ya, betul. Sehingga perlu adanya yang seperti tadi tanya Pak Eri, solusinya yaitu dengan adanya sharing rekan sejawat, kemudian berusaha mengikuti webinar-webinar tentang CP yang baru, kemudian tujuannya sudah meskipun tidak 100% tercapai, setidaknya dari awal 3 ya nilainya, dari mengikuti webinar menjadi 6, dan sekarang sudah mentok ke 7,5. Luar biasa Bapak, saya sangat salut dengan usaha Bapak. Terima kasih Ibu. Ya, saya berharap ke depannya Bapak tidak putus asa, jadi tetap semangat, tidak menunggu sosialisasi dari pemerintah, karena kita sebagai guru memang ya perlu mencari banyak sumber-sumber referensi pembelajaran, terutama di PMM banyak loh Bapak di situ. Bapak bisa memanfaatkannya di situ juga. Bu Tuti sudah nulis di PMM Bu, praktik baik atau gimana? Kalau praktik baik, alhamdulillah sudah Bapak. Sudah gitu. Karena saya sangat suka sekali menggerakkan ini pembelajaran PMM di PMM. Jadi memang pelatihan mandiri itu, topik mandiri itu menyenangkan, membuat kita itu banyak ini inspirasi. Untuk kemarin Bu, undangan penelaah rekan sejawat sudah berjalan Bu? Penelaah aksi nyata sekarang aksi masih nyata. dalam proses Bapak. Enggak, nanti saya mau menyerahkan aksi nyata sampai langsung validasi gitu maksud saya Bu. Ikuti aturan Bapak, ada panduannya. Bisa ya. Iya. Terima kasih Bapak coaching kita hari ini. Mungkin lain waktu jika Bapak memerlukan ingin yang disampaikan, lain waktu bisa disampaikan kepada saya, mungkin tinggal menunggu waktu yang tepat. Saya mungkin nanti sempat bisa konfirmasi lah kapan, setidaknya kita sama-sama ada waktu luang sehingga bisa sharing untuk bisa menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan anak didik kita. Ya, terima kasih Bu Tuti atas solusinya. Saya menjadi lebih bersemangat gitu Bu, ketika sampai menceritakan tentang undangan telaah hasil nyata, kemudian solusi tentang CP tadi. Jadi saya merasa ada semangat baru gitu Bu, ketika Senin besok ini sudah harus bertemu dengan murid-murid. Terima kasih kembali Bu Tuti atas semua masukan. Sama-sama Bapak. Cukup sekian coaching kita hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Tuti.
Mahfud. Berjalan sangat lancar dan sangat luar biasa dan sudah sesuai dengan alur tirta. Halo. Iya, iya Bapak. Kalau saya boleh merefleksikan ya. Monggo Bapak. Dari percakapan tadi sudah sangat mengalir dengan baik, sangat bersahabat, dan sudah sesuai dengan alur tirta. Cuma satu pertanyaan saya, tindak lanjut Ibu ke depan gimana? Tindak lanjut saya ke depannya sih, insya Allah akan melakukan koordinasi lebih lanjut sehingga sharing saya dalam melakukan coaching dengan Pak Eri tidak berhenti sampai di sini. Jadi ada tindak lanjutnya ke depan. Oke, gitu Bu ya. Saya kira itu saja Bu. Saya kira itu saja Bu. Ya. Saya kira itu saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.